event pada hari ini yang diselenggarakan oleh Corona ya, terkait perencanaan lah ya, perencanaan di masa efisiensi lah ya, di mana-mana lagi susah nih ya Bapak Ibu. Eh, Kemudian selamat pagi juga dari tim Corona ya, yang pagi hari ini sudah menyiapkan acara ini. Mungkin tanpa berpanjang-panjang kami coba langsung saja untuk memaparkan pada paparan pertama ini. Materi pertama ini saya akan membawakan terkait perencanaan pembangunan daerah. Tentunya ini bukan hal baru dan saya pikir Bapak Ibu lebih menguasai daripada kami. Kebetulan kami cuma dapat info-info yang lebih cepat aja, sehingga harapannya kami bisa memberikan insight-insight ke Bapak Ibu dalam melaksanakan eh, pekerjaan ya, terutama yang berhubungan dengan perencanaan. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Mas Ragas ya terkait daftar riwayat hidup ya. Nama saya Dodi, tadi sudah disampaikan. Eh, ini foto saya udah bertahun-tahun lalu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau agak beda sedikit ya nanti mau dimaklumin gitu ya. Badannya masih agak bagus, kalau sekarang udah agak ini bertambah lemak dan beban hidupnya. Jadi mungkin kalau ketemu agak beda ya, mohon dimaklumin. Saya Muslim, Bapak Ibu, statusnya sudah menikah, anaknya dua, Alhamdulillah. Tadi juga sudah disampaikan kami terlibat di penyusunan permen, baik itu Permendagri 54, Permendagri 86, dan kebetulan hari ini juga sebetulnya ada rapat terkait dengan pembahasan Pedum 2027. Jadi nanti mungkin saya izin sama Bapak Ibu nih, mungkin setelah saya paparan mungkin saya akan masuk ke rapat dulu, terus nanti kemudian bergabung lagi. Ya, saya juga salah satu co-founder dari Corona Consulting. Jadi cukup banyak membantu pemerintah daerah, Bapak Ibu, dari mungkin tahun 2010 ya. Begitu Permendagri 54 keluar, itu kami sudah mulai melakukan pilot project di Kalimantan Tengah provinsi sampai sekarang ya, ada beberapa daerah juga mungkin sebagian besar yang hadir di sini juga mungkin bagian dari kami juga. Kemudian sekarang saya juga posisinya masih ada di Kementerian Dalam Negeri, posisinya sedang di Provinsi Sumatera, di wilayah Sumatera. Eh, Ya, kalau tahun-tahun ini sama seperti Bapak Ibu di pemerintahan daerah, di pemerintah pusat juga sama, kita juga terkena efisiensi, perjalanan dinas kena potong, rapat kena potong, semua kena potong ya. Jadi memang ini agak agak memprihatinkan tahun-tahun ini. Dipikirnya enak gitu ya, tapi ternyata banyak sekali rintangan-rintangan. Mulai dari perang, kemudian harga harga naik dan seterusnya. Ini juga berakibat terhadap pembangunan kita di pemerintahan daerah. Tahun ini juga saya dengan Pak Riko itu sedang menyusun revisi Permendagri 86. Tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang nanti mungkin bisa menjadi wadah bagi kita untuk menyampaikan masukan terkait apa saja sih kira-kira yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah terkait dengan perencanaan. Tentunya sekarang banyak sekali apa ya Bapak Ibu, kalau kita lihat banyak sekali hal-hal baru gitu ya. Mulai dari Undang-Undang 59 terkait dengan RPJP ya, RPJPN. Di dalam RPJPN ini sekarang banyak sekali arahan-arahan mandatori ya. Seperti misalkan visi itu harus seperti apa, kemudian ada nomenklatur baru indikator utama pembangunan. Kalau di jangka menengah kita tahu sendiri sekarang tiap tiap periode punya kosakata-kosakata baru ya Bapak Ibu. Nanti kita coba bedah di paparan. Kemudian di tahunan pun juga sama, ternyata kita juga dipusingkan atau bukan dipusingkan mungkin ya, diberikan tambahan pekerjaan lagi gitu ya, dengan subkegiatan-subkegiatan yang memang tiap tahun itu ada fleksibilitas yang cukup tinggi gitu ya, sehingga ini juga menjadi satu hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kita. Mungkin kita coba masuk ke pertama ya, Bapak Ibu, mengenai perencanaan penganggaran dan evaluasi. Saya pikir ini bukan hal yang baru. Saya nanti akan fokus coba di
tahapan sisi kiri, kemudian nanti Pak Agustinus mungkin berbicara mulai dari sisi kanannya ya, tahapan penganggaran gitu ya. Kita paham Bapak Ibu RPJPD sudah hampir semua ya, sepertinya sudah semua sih. Yang belum itu ternyata RPJMD, masih terdapat beberapa daerah yang RPJMD-nya belum selesai. Nah, ini memang patut disayangkan karena beberapa hal yang dipikir apakah ini problematikanya terdapat di eksekutif dan legislatif, ternyata bukan. Permasalahannya kami coba melihat dari sisi pemerintah daerah yang pernah kami diskusi, ternyata problematikanya ada di KHS. Kemudian terkait RKPD, nah RKPD ini juga menjadi bahan yang harus apa ya, harus menjadi perhatian lebih karena memang tiap tahun itu kita punya apa ya, bukan diskresi, kita punya direktif-direktif presiden yang mungkin berbeda. Jadi kalau misalkan kemarin sudah ditetapkan ada beberapa proyek strategis nasional atau ada proyek PN dan seterusnya, bisa jadi dalam tahunan itu bertambah. Nah, oleh karena itu memang kita harus selalu memperhatikan perkembangan terkait perencanaan ini baik di tingkat pusat, tingkat provinsi ataupun di tingkat daerah. Perencanaan seperti kita pahami memang ya begini-begini aja ya, RPJPD, RPJMD, RKPD, kemudian ada Renstra Renja. Nah, kemudian masuk ke dalam tahapan penganggaran, ada KUAP dan seterusnya, sampai nanti muncullah realisasi yang kemudian nanti itu menjadi bagian dari pengendalian dan evaluasi. Bapak Ibu, saya pengen nanti kita mendiskusikan terkait evaluasi sebetulnya. Evaluasi ini menjadi hal yang krusial ketika kita ini sebetulnya masih belum berpijak pada periode kita sebetulnya. Pagi ini saya juga diskusi dengan Pak Riko, kemudian dengan beberapa pejabat di Kementerian Dalam Negeri, masih ada dualisme terkait sebetulnya RPJMD kita itu tahun pertamanya tahun berapa. Nah, nanti kita coba beda kira-kira apa yang dilakukan ketika nanti ada arahan bahwa 2027 itu sebetulnya adalah tahun kesekian ataupun tahun kesekian. Nah, itu apa implikasinya sehingga Bapak Ibu nanti dalam merumuskan RKPD 2027 ini bisa mengisi ataupun bisa memahami secara logis bagaimana RPJMD kita ini berjalan. Nah, di sini ada satu kata ataupun satu satu bukan satu kata ya. Ini adalah satu kalimat yang mungkin selalu kita sampaikan. Yang direncanakan ini harus dianggarkan, yang ada dalam anggaran ini harus ada di dalam perencanaan. Memang sepertinya hal yang mudah gitu ya, tetapi banyak beberapa daerah yang masih ter apa ya, dibebani oleh direktif-direktif dari kepala daerahnya. Nah, oleh karena itu memang kita juga harus bisa memberikan masukan, harus bisa memberikan sesuatu kepada pimpinan bagaimana melaksanakan arahan-arahan yang memang sifatnya insidentil ataupun yang sifatnya direktif secara langsung. Seperti misalkan baik Pak ini akan kita laksanakan pada APBD perubahan atau APBD berikutnya dan seterusnya. Atau memang bisa langsung segera dilaksanakan kalau memang itu sifatnya betul-betul urgensinya tinggi. Baik, kami akan coba lanjut lagi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Di dalam perencanaan sekarang, tentunya kita tidak jauh dari apa itu visi misi presiden. Kita mengerti visi misi presiden itu adalah bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Inilah visi yang akan masuk ke dalam RPJMD kita masing-masing. Tentunya ini sudah lewat gitu ya. Ada 8 misi atau kita menyebutnya asta cita, mulai dari memperkokoh ideologi sampai dengan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis. Nah, visi misi ini kemudian diterjemahkan atau mungkin ditindaklanjuti melalui 8 program hasil terbaik cepat. Nah, di RPJMD ini memang kita mulai mengenal ada beberapa nomenklatur-nomenklatur baru, PHTC. Nah, kemudian beberapa daerah juga di dalam RPJMD-nya mengakomodir hal-hal seperti ini. Ada juga program hasil terbaik cepat di daerah, ataupun apapun itu. Di dalam RPJMN memang terdapat 8 PHTC ya, mulai dari memberikan makan siang,
dan susu gratis di sekolah sampai dengan mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto. Kita memang diharapkan di dalam dokumen perencanaan baik itu di jangka menengah maupun di jangka tahunan semuanya menginduk apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini bicara RPJMN dan RKP. Maka memang kita nanti harus melakukan mapping atau melakukan pemetaan terkait mana-mana saja yang nanti mendorong terkait Asta Cita ataupun PHTC ini. Selanjutnya berkembang kemudian ada prioritas nasional. Ada 8 prioritas nasional. Nah, jadi kalau ada 8 Asta Cita, terus kemudian ada PHTC, kemudian di sini ada prioritas nasional. Prioritas nasional yang pertama adalah ini ideologi Pancasila, kemudian sampai dengan ke-8 adalah terkait budaya dan agama. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita bicara dokumen perencanaan kan pendekatan itu kan hampir sama ya. Pendekatan itu kan ada politik, ada teknokratik, kemudian top down, bottom up dan seterusnya. Nah, memang kalau visi misi tentunya itu adalah bagian dari politik. Kemudian kalau sudah mulai ke bawah-bawah nih, mulai dari prioritas nasional sampai dengan yang bawah-bawahnya, maka inilah yang namanya pendekatan teknokratiknya. Seperti kita pahami bersama Bapak Ibu, di dalam PEDUM, RKPD ataupun di tahunan, setiap prioritas nasional itu kemudian dijabarkan. Dalam RPJMN juga ada di ininya penjabarannya. Ada namanya kegiatan prioritas utama. Kegiatan prioritas utama itu masing-masing PN itu ada dan yang melaksanakan adalah kementerian. Dan tentunya Pemda itu juga dituntut kira-kira ini nanti mendukung mana itu tetap harus muncul. Misalkan tentunya kita sudah ada di SCPD ya Bapak Ibu, di SCPD itu sudah di inilah ya sudah di mapping gitu ya. Tinggal kemarin itu adalah problemnya adalah boleh enggak Pemda itu mapping sendiri di luar apa yang sudah ditentukan. Nah, ini memang sedang lagi dibahas bagaimana mekanismenya di tahun 2027. KPU ini ada banyak Bapak Ibu, ada 20 atau 40-an saya lupa. Inilah yang nanti akan dilaksanakan terkait prioritas nasional. Diturunkan lagi, kita mulai mengenal ada namanya program strategis nasional. Nah, program strategis nasional inilah yang awalnya dimunculkan ketika Undang-Undang 23 tahun 2014 itu muncul. Jadi dikatakan, Bapak Ibu masih ingat mungkin, RKPD itu berpedoman pada RKP dan program strategis nasional. Di dalam undang-undangnya seperti itu. Memang selama beberapa tahun sejak munculnya Undang-Undang 23, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional itu tidak melakukan statement terkait program strategis nasional. Baru ketika beberapa waktu yang lalu, Kemendagri dalam hal ini Bangda dan Itjen menentukan terkait bagaimana mengukur capaian program strategis nasional, maka ditentukanlah program strategis nasional. Di sini ada 5. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan terkait ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di sini ada sanksinya Bapak Ibu, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri atau untuk gubernur dan atau gubernur sebagai GWPP untuk bupati dan wakil bupatinya. Nah, inilah yang nanti tentunya kalau buat kami semua Pemda itu kan pasti sudah melaksanakan ini. Bagaimana nanti implementasinya? Implementasi yang paling kelihatan adalah ketika kita melihat PEDUM RKPD tahun 2026 yang diterbitkan tahun 2025. Di situ dijelaskan ada 5 PSN ini, ada 5 proyek atau kegiatan yang mendukung PSN tersebut. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan, dari penanggulangan kemiskinan sampai pembangunan sekolah rakyat, pembangunan 3 juta rumah, dan seterusnya. Inilah yang namanya proyek pendukung PSN. Jadi kalau ditanya capaian PSN ya ini, bagaimana pembangunan 3 juta rumah, bagaimana pembangunan sekolah rakyat, bagaimana pengendalian inflasi, bagaimana dan seterusnya. Nah, inilah yang nantinya kemungkinan akan dilakukan evaluasi, baik itu melalui SCPD Dalef ataupun sistem informasi yang dikelola oleh Itjen. Nah, pengawalan ProSN memang di sini dikatakan waktu Rakortek kemudian dibahas, kemudian sekarang posisi kita ada di bulan April Mei lah ya, asumsinya sekarang kita posisi sedang musrenbang. Sebetulnya memang ini mekanismenya ini mungkin bisa digeser sebetulnya ketika musrenbang.
Di sini ada Juni-Juli ketika RKPD perubahan. Nah, RKPD perubahan itu kenapa dikatakan penyesuaian kebijakan daerah dengan target Pro SN. Nah, target-target mungkin yang ada pergeseran-pergeseran dan seterusnya, inilah yang nanti akan disesuaikan di dalam RKPD perubahan. Kemudian nanti kalau kita bicara di RKPD Induk juga sama, penyesuaian kebijakan tahunan dengan kebijakan nasionalnya, terutama yang terkait Pro SN. Nah, proyek-proyek dalam Pro SN juga kemungkinan juga bisa bergeser atau bisa bertambah tergantung dari direktif-direktif yang ada di dalam RKP melalui presiden tentunya. Nah, kemudian di dalam Permendagri di dalam Permendagri terkait dengan tahun 2027 terdapat lagi 8 klaster program kerja prioritas nasional. Nah, inilah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti musrenbang di tingkat provinsi sudah beberapa kali mendengar amanat terkait ini di dalam sambutan musrenbangnya. Tetapi pada dasarnya Pro SN dan seterusnya itu kemudian nanti dijabarkan. Jadi ini menurut beberapa pertemuan ataupun diskusi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan kemudian Bappenas dan seterusnya, kita melakukan clustering terhadap program kerja prioritas nasional. Mulai dari ada 8, kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur perumahan, ekonomi rakyat, dan penurunan kemiskinan. Inilah kira-kira program kerja di prioritas nasional. Jadi memang tentunya ini nanti kita harus melakukan pemetaan. Misalkan kalau kita bicara di pendidikan ada MBG gitu ya, berarti dukungan pemerintah daerahnya seperti apa, itu juga nanti harus dijabarkan. Jadi memang makin ke sini sepertinya RKPD makin tebal saja ya. Nah, kita juga harus berpikir berarti kalau di dalam RKPD itu bab-babnya seperti ini, makin nanti harus ditambahin terkait hal-hal yang ada hubungannya dengan dukungan terkait prioritas nasional ataupun prioritas di tingkat provinsi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Pemda? Yang pertama, mengintegrasikan pelaksanaan PSN dan 8 klaster prioritas nasional ini ke dalam dokumen RKPD ya, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah. Yang kedua adalah memastikan sinkronisasi program kegiatan dan subkegiatan daerah yang mendukung penyelesaian PSN dan 8 klaster program kerja prioritas nasional itu harusnya ada. Kemudian memberikan dukungan fasilitasi seperti penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan sosial, dan seterusnya ya, mengikuti pelaksanaan PSN dan 8 klaster ini tersebut. Dan kemudian melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan atas perkembangan pelaksanaan PSN dan 8 klaster program kerja nasional. Ya Bapak Ibu, memang saya pikir nggak habis-habis ya tuntutan pekerjaan ataupun tuntutan ininya. Nah, namun kita sendiri dibatasi dengan beberapa hal, terutama memang kebijakan dari Undang-Undang HKPD. Undang-Undang HKPD ini yang menjadi problematika di daerah. Sebetulnya kalau nggak ada, maaf, apabila misalkan tidak ada pengangkatan P3K, mungkin kebijakan 30% ini nggak terasa begitu berat. Tapi begitu ada kebijakan pengangkatan P3K, memang ini yang menjadikan seluruh pemerintah daerah, mungkin hampir 80% atau 70% ini menjadi pusing gitu ya. Ini undang-undangnya. Di sini dikatakan ayat 1, daerah wajib mengalokasikan belanja 30%, kemudian daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak undang-undang diundangkan, maka di 5 tahunnya itu adalah sejak 2022. Artinya itu adalah tahun 2027, yaitu adalah tahun depan. Nah, maka bagaimana? Nah, ini seluruh Pemda se-Indonesia saya pikir sama semua ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat datanya, maka pemerintah daerah terkait komposisi belanja itu yang di atas 30% itu banyak sekali. Kalau kita melihat kurang dari 10% Pemda yang memang sudah di bawah 30%. Kemarin seperti di Aceh kurang dari 30%. Kenapa? Karena ternyata dia punya dana otsus. Dana otsus tahun 2027 sudah habis nih. Nah, ketika sudah habis, maka tentunya dia juga akan melebihi 30%. Nah, di kabupaten kota tentunya kami melihat beberapa kabupaten yang
mempunyai PAD yang tinggi, misalkan seperti Cilegon yang punya industri, kemudian uh, di Badung gitu ya, di Bali, terus dan di beberapa daerah lain yang punya punya kelebihan PAD, tentunya mereka masih masih aman. Tetapi bagaimana dengan daerah-daerah lain? Nah, tentunya ini kalau kita lihat dari sisi provinsi saja, dari 38, 31 provinsi itu di atas 30%. Kemudian kabupaten, ya hampir 94% mereka ini di atas 30% belanja pegawainya. Kemudian di tingkat kota memang ya bahkan kalau di tingkat kota hanya satu kota saja di bawah 1%. 98,9 atau 99%-nya memang semuanya adalah di atas 30%. Tentunya apa? Sebagai ASN, kita pahami bersama memang sebetulnya TPP itu betul-betul yang menutup kebutuhan kita, bukan lagi bicara gaji pokok dan seterusnya. Bukan untuk, kalau ada orang bilang, kalau kita melihat di media sosial, memang TPP itu bukan untuk kaya ya, memang untuk menutup kebutuhan kita, karena kebutuhan semakin semakin lama semakin tinggi. Saya pernah baca ini beberapa hal, beberapa dokumen gitu ya. Kalau tahun dulu gajian itu masih bisa beli 3 gram emas. Sekarang bahkan 1 gram emas pun kita nggak dapat. Nah, ini yang menjadi problematika bahwa ternyata inflasi ataupun kenaikan harga-harga itu sudah melebihi apa yang eh, dimampui oleh pemerintah ataupun negara untuk membiayai masyarakatnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana? Beberapa daerah memang inilah menjadi salah satu hal yang diskusi yang menurut saya menjadi apa ya hangat. Kemarin kami melihat ada paparan Bapak Menteri ketika beliau itu raker dengan DPR. Saya izin ini saya keluarin suaranya, mungkin kalau suaranya nggak masuk saya diinformasi. Kita coba dengarkan dulu Bapak Ibu. Dan yang kedua, kami ingin P3K tadi Pak, karena ini pertanyaan sekali ini banyak ini. Ya, jadi memang betul, Undang-Undang nomor 1 tentang 22 tentang AKPD, Pemerintahan Pusat Daerah, itu diantaranya ada pasal 147, saya salah, itu menyampaikan 30%, 30% belanja pegawai dari APBD, mulai berlaku 5 tahun, yaitu 1 Januari 2027. 5 tahun sejak undang-undang itu diasahkan. Artinya selama 5 tahun, dari 1 Januari 2022 sampai 2007, mereka melebihi 30% belum melanggar, Pak. Karena disyaratkan itu adalah silakan 5 tahun bertransisi, nanti pada 1 Januari 2007, Anda sudah 30%. Itu. Nah, jadi menjawab pertama, ini tidak melanggar selama mereka sebelum 2027, kalau di atas 30% tidak melanggar undang-undang ini, Pak. Yang kedua adalah bagaimana dengan 1 Januari 2007. Sementara ada beberapa daerah yang fiskalnya rendah, termasuk TKD-nya yang mungkin berkurang. Sementara ada memang saat itu rekrutmen P3K, ini kan untuk mewadahi pada saat itu aksi demo, demo tenaga honorer. Ini statusnya dipastikan. Ada yang menjadi guru puluhan tahun, ada yang menjadi bidan nakes belasan tahun, sehingga akhirnya dia akomodir mereka seleksi menjadi tenaga P3K atau paruh waktu. Nah, tapi ditentukan saat itu agar pembayarannya oleh APBD. Nah, sehingga ketika ada mereka melihat berat ini kami untuk kalau membayar P3K dari APBD, maka pasti akan melewati 30%. Kami mendata daerah-daerah mana saja, itu lebih dari 300 daerah yang di atas 30% sekarang. Sehingga apa angkanya, komunikasi dengan Menteri Menpan RB, sebenarnya Menteri Keuangan, saya bilang kita harus duduk bersama, Liga. Dan setelah itu mungkin harus juga menyampaikan kepada DPR. Ada beberapa solusi. Solusi yang pertama adalah semua daerah-daerah ini kita minta betul-betul untuk mereka melakukan efisiensi. Karena efisiensi
perjalanan dinas dan lain-lain, makanan minuman, itu kalau menggunakan pola lama, template yang lama, ya jelas ini akan kesulitan mereka. Mereka juga harus melakukan efisiensi seperti dilakukan oleh Kabupaten Lahat, Bursa Karnubi. Dari belanja operasi pegawai itu dia bisa menghemat 400 miliar lebih. Itu udah bisa nutup itu P3K. Nah, di antaranya itu. Kemarin juga Pak Dirjen Keuangan Daerah ke Sumber, dia 34% kuat. Nah, untuk bisa ke 30%, maka solusinya dicek makanan, minuman, belanja, perjalanan dinas, laporan. Kalau dikurangi, itu juga bisa sebagian menutupi untuk P3K ini. Nah, ditambah kita dorong juga daerah-daerah ini bisa mendapatkan PAD, tapi yang nggak memberatkan masyarakat. Nah, contohnya pajak hotel restoran yang bisa langsung masuk ke Dispenda. Ada beberapa daerah lagi yang menerapkan pajak permukaan untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi jangan membebani rakyat kecil. Itu prinsip utama. Ada juga yang betul-betul mengaktifkan BUMD dan perusdanya untuk menghasilkan tambahan PAD. Kita dorong, itu silakan disampaikan. Nah, buat skenario, kalau seandainya juga tidak bisa, daerah-daerah ini, kita juga ini memang belum melibatkan DPR, cukup di tingkat pemerintah, itu ada pasal 146, ayat 3. Gitu. Jadi pasal 146 ini mengalokasikan belanja pegawai harus 30% dari belanja APBD ayat 1-nya. 30% ini diberi waktu 5 tahun, ayat 2-nya. Artinya 1 Januari 2027. Tapi ayat 3, besaran persentase belanja pegawai sebagai masuk ayat 1 dapat disesuaikan melalui keputusan menteri setelah berkoordinasi dan menteri yang menyalahkan urusan pemerintah dalam negeri, Mendagri artinya, dan menteri yang menyalahkan urusan pemerintah bidang Menpan RB. Jadi angka 30% bisa dirubah, bisa dirubah ke 40%, bisa juga ke 50%. Tapi tujuan daripada 30% filosofinya adalah 30% belanja pegawai, 70% untuk masyarakat. Kira-kira begitu. Nah, tapi kalau kita ingin keluar dari 30%, antara 3, kita berduduk bersama antara Menq, Mendagri, Menpan. Kira-kira setelah kita melihat daerah-daerah ini, mereka kira maksimalnya nyerahnya di angka berapa? Misalnya 40%. Sudah kita rubah menjadi 40%, dia tahun depan nggak melanggar. Atau alternatif lainnya kalau mau dipenuhi, ya daerah-daerah itu sebetulnya daerah ini ngarepin kalau bisa ada khusus P3K, mohon maaf dibiayai oleh APBN. Kalau itu selesai itu. Demikian, terima kasih Pak. Baik, makasih Bapak Ibu, makasih Pak Tito sudah menjelaskan. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi memang isu 30% ini memang kayak bumerang ketika P3K itu muncul ya. Ya tentunya kita harus mengambil dari sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya ya memang beberapa SDM di Pemda itu memang mayoritas bukan PNS dan sudah bekerja selama belasan atau ada yang puluhan tahun, sehingga memang ada apresiasi. Tetapi sayangnya ini tidak diikuti dengan kekuatan keuangan yang tersedia ataupun bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu memang tadi memang sudah disampaikan, nah, Bapak Ibu ini nyerahnya di angka berapa nih lah, katanya kan gitu ya, katanya Pak Tito tadi. Nah, oleh karena itu memang harapannya memang nanti ke depan antara Kemendagri ini menjaring dulu Pemda se-Indonesia ini kira-kira posisinya ada di berapa persen, sehingga nanti mungkin akan ada diskusi lanjutan terkait berapa minimal proporsi belanja pegawai yang ke depan. Jadi sehingga kita mungkin tidak perlu ribut seperti kalau zaman dulu itu, Bapak Ibu yang mungkin paham, beberapa daerah menaikkan secara drastis PBB-nya. Nah, saya sudah
sudah menduga, mungkin ini menurut keyakinan saya gitu ya, kalau katanya si Mas Panji itu, menurut keyakinan saya memang ini adalah bagian dari uji coba pelaksanaan dari undang-undang eh, HKPD terkait dengan belanja pegawai yang terlalu tinggi. Sehingga PBB-nya naik sampai beberapa kali lipat. Dan ini diikuti oleh beberapa daerah. Dan tentunya tidak cuma satu dua daerah. Banyak sekali daerah yang datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk berkonsultasi terkait hal ini. Dan semuanya hampir sama. Semuanya adalah menaikkan PAD dari sektor pajak. Sehingga apa? Menutup persentase belanja pegawai dan belanja pendapatan. Sehingga ya ini yang dikatakan bahwa masyarakatnya menjerit. Nah, sedangkan Pak Tito tadi prinsipnya adalah tidak memberatkan atau merugikan rakyat kecil. Nah, oleh karena itu tadi dipilih sebetulnya. Kalaupun begitu, pajaknya adalah pajak yang mungkin kita bisa melihat oh mana saja nih kemungkinan yang bisa kita ambil katakanlah tadi perhotelan dan seterusnya. Kemudian beberapa hal yang tadi kita tangkap juga kalau misalkan nanti ada isu terkait dengan P3 kan nanti dibiayai oleh APBN. Nah, itu juga menjadi mungkin suatu angin segar ya. Tapi tentunya untuk mengarah ke sana memang nggak mudah. Tentunya banyak sekali diskusi-diskusi ataupun banyak sekali nanti harus dilakukan. Oke, harapannya memang opsi yang terakhir tadi yang disampaikan Pak Menteri bahwa antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Menpan RB nanti bertemu kemudian mendiskusikan sebetulnya mungkin 30% ini angkanya terlalu berat. Nah, di Pemda ini mungkin rata-ratanya tuh sebetulnya berapa sehingga nanti kita bisa bergerak ke sana. Mungkin di 40 atau 45% gitu ya. Karena ada beberapa Pemda yang masih 50% ke atas. Nah, ini tentunya nggak boleh kan. Memang yang harusnya dikurangin kan belanja pemerintah itu harusnya larinya ke masyarakat ya. Walaupun tentunya kita paham sendiri Bapak Ibu bahwa sebetulnya gaji dan tunjangan yang sampai ke dalam PNS itulah sebetulnya penggerak ekonomi utama di pemerintah daerah kan gitu ya. Begitu misalkan ini Bapak Ibu gajian terima TPP, nah inilah yang sebetulnya nanti lari ke pasar, lari ke kemana, inilah yang nanti sebetulnya menggerakkan ekonomi. Tapi ya tentunya ini kebijakan sudah disusun ya, semoga bisa menjadi lebih baik. Baik, kita akan lanjutkan karena saya tadi sudah diingatkan oleh tim bahwa nanti sampai jam 10.15 ada beberapa strategi dalam menghadapi kebijakan anggaran. Ini tentunya tahun 2026, Bapak Ibu. Efisiensi dan optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD. Nah, sama ya Bapak Ibu, mau baik itu di pusat maupun di daerah, sudah dipotong-potong-potong, kena efisiensi, kita pun sekarang sudah kena. Langkahnya seperti apa Bapak Ibu? Ya, langkahnya kalau kami Bapak Ibu, kegiatannya sudah pasti dilaksanakan. Tapi yang kegiatannya nggak pasti, segeralah dilaksanakan. Seperti misalkan perjalanan dinas, wah ini kalau bisa dikebut nih Bapak Ibu. Kalau misalnya ada apa-apa ya, sehingga apa realisasinya cepat, sehingga ini betul-betul bisa udah nggak kepotong lagi, kira-kira begitu. Ini sisi jeleknya ya Bapak Ibu. Kemudian inovasi sumber pendapatan asli daerah yang tidak memberatkan masyarakat. Ini tadi, kemudian memanfaatkan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah, kemudian mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan. Ya, ini yang didorong tentunya bagaimana pemerintah daerah itu tidak bekerja sendiri, tetapi dia harus menggerakkan dari sektor-sektor yang ada, baik itu dari swasta, baik itu dari masyarakatnya sendiri, ataupun dari dunia luar, mulai filantropi dari negara-negara lain yang bisa masuk ke dalam daerah. Kemudian bagaimana strategi peningkatan PAD? Yang pertama penggunaan anggaran yang cermat, yaitu mengoptimalkan efisiensi penggunaan anggaran, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran, kemudian kemitraan inovatif, yang tadi menjajaki peluang kerjasama dengan sektor swasta atau menciptakan terobosan-terobosan kreatif, seperti misalkan sekarang Kemendagri ini sedang ada proyek terkait LSDP, Bapak Ibu. Mungkin beberapa daerah yang masuk terkait persampahan yang sampahnya timbunannya tinggi, kemudian kemampuan fiskalnya cukup, ini bisa nanti mengajukan, tapi sayangnya ini sudah terlambat. Beberapa Pemda yang sudah mengajukan tentunya banyak sekali bupati yang datang ke Bangda untuk menindaklanjuti terkait LSDP ini. Ini cukup membantu tentunya terkait anggaran-anggaran yang bisa dikelola oleh non-APBD. Kemudian sinergi
dengan pemerintah pusat, kemudian memberikan ruang kemudahan berusaha dan investasi swasta, kemudian kemudahan investasi, pemberdayaan dan peningkatan tata kelola badan usaha milik daerah BUMD ataupun BLUD. Tentunya ini kalau misalkan manajemennya baik, nah harapannya adalah BUMD-nya ini bisa hidup dan menghidupi. Jadi ada yang hidup tapi setengah mati. Jadi kalau nggak disuntik sama Pemda, dia malah memberatkan. Nah, hal-hal yang seperti ini malah harusnya kita hindari ya. BUMD harapannya secara manajerial itu bisa bagus sehingga dia bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan di daerah. Kemudian memastikan stabilitas politik dan keamanan di daerah, ya tentunya ini berhubungan dengan inovasi, investasi. Kemudian mempercepat penyelesaian RT/RW dan RDTR. Balik lagi ini hal yang sama supaya meningkatkan PAD. Nah, Bapak Ibu, kita juga selalu mengingatkan bahwa kita itu perencanaan ini bukan sesuatu hal yang apa ya, kunci gitu ya, nggak boleh di luar perencanaan ini, nggak boleh, nggak, sebetulnya memang ada beberapa celah bagaimana kalau memang misalkan ada yang kelupaan ataupun ada yang eh, instruksi-instruksi yang bagaimana datang setelah perencanaannya jadi. Perencanaan kita dibikin 2026 untuk 2027. Tentunya ketika di 2026 akhir dan seterusnya ada hal-hal yang urgensinya tinggi, tetapi harus dilaksanakan, boleh nggak? Ya, jawabannya boleh. Walaupun tidak ada di dalam perencanaan. Tapi mekanisme seperti apa, inilah yang harus diikuti. Dalam Permendagri 86 di pasal 343, dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara. Nah, ini boleh. Tapi harus disepakati dulu antara eksekutif dan legislatif. Dengan constraint, dengan uh, ketentuan bahwa penambahan kegiatan baru tersebut merupakan kebijakan pusat atau keadaan darurat, keadaan luar biasa, ataupun perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Nih, misalkan Bapak Ibu, ini semoga tidak terjadi. Seperti misalkan RKPD sudah ditetapkan, tetapi RKP-nya belum ditetapkan oleh Perpres. Begitu Perpresnya muncul terkait ada direktif presiden yang belum masuk dalam RKPD. Nah, hal-hal yang seperti ini boleh saja dimasukkan ke dalam APBD dengan ketentuan-ketentuan yang seperti ini. Dan ini adalah contoh ilustrasi berita acara ini. Nah, kemudian penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan atau penambahan kegiatan dalam Renstra sebagai acuan penyusunan renja. Nah, Bapak Ibu, Permendagri 86 ini disusun ketika mazhabnya adalah mazhab kita hanya mengenal program kegiatan. Sedangkan kita mengenal sekarang adalah dengan adanya subkegiatan. Pemda ini kemudian diberikan apa ya, opsi sebetulnya. Apakah Renstra cukup sampai kegiatan, apakah sampai dengan subkegiatan? Nah, ini tentunya harapannya memang kami mendapat masukan juga mungkin di sesi ini, nanti sebagai bahan kami tentunya saya dan Riko untuk dalam menyusun revisi 86. Karena opsi yang muncul di pemerintah pusat saat ini adalah bahkan sampai Renstra pun bisa sampai ke level belanjanya. Nah, tetapi dengan melihat kelenturan ataupun kita bicara apa ya, volatilnya subkegiatan di dalam nomenklatur yang tiap tahun itu berubah-ubah. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa Renstra-nya jangan-jangan nanti bisa setiap tahun dilakukan revisi. Nah, ini tentunya yang kami harapkan apa dari sisi positifnya, apa dari sisi negatifnya. Tentunya Bapak Ibu yang melaksanakan di Pemda ini yang lebih memahami. Oke, sekarang masuk ke tatip DPRD, tatip pokir DPRD. Memang mungkin ada sedikit apa ya, kalau saya bilang itu skeptis ya, ada skeptis di Pemda bahwa terkait pokir DPRD. Mungkin kita melihat ini dari sisi positifnya dulu ya. Memang kalau saya itu terbiasa melihat apa dari sisi positifnya, apa dari sisi negatifnya. Kita coba lihat dari sisi terangnya dulu. Sumpah dan janji DPRD itu mengatakan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Ini adalah Undang-Undang 23. Kemudian kewajiban anggota DPRD. Nah, mulai dari sini sebetulnya mulai ada kebimbangan. Di dalam Undang-Undang 23 itu dikatakan pasal 161 huruf I dan huruf C
yaitu menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja, kemudian menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang nantinya harusnya itu dia melalui reses, kemudian disampaikan dalam paripurna. Nah, dulu dikatakan bahwa inilah yang masuk dalam pokok DPRD karena di sini adalah kewajiban anggota DPRD. Tetapi yang harus dipahami oleh kita sebetulnya mungkin ini salah satu problematika di 86 ya mungkin ya, yang kemudian diterjemahkan oleh Pusdatin dalam aplikasi SPD-nya jadi bermasalah. Adalah tidak melihat dari pasal PP 12. Jadi yang berhak dalam merumuskan pokok-pokok pikiran DPRD itu adalah Banggar. Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam menyiapkan RAPD sebelum masuk ke dalam RKPD. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah merumuskan atau anggota DPRD ini sudah mengumpulkan hasil-hasilnya, itu disampaikan ke dalam Banggar untuk masuk dalam pokok pikiran DPRD, bukan masing-masing anggota DPRD menyampaikan masing-masing pokok-pokok pikiran DPRD. Yang nanti ujung-ujungnya adalah kegiatan. Ini yang menurut saya memang harus diperbaiki. Nah, kemudian dipertajam lagi di Permendagri 86 dalam penyusunan rancangan awal DPRD, rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang kami lihat terjadi terjadi perbedaan ataupun miskomunikasi antara PP 12 dan Permendagri 86. Sehingga nanti inilah yang menyebabkan masing-masing anggota DPRD mempunyai akun di SIPD sehingga nanti bisa memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD-nya. Nah, oleh karena itu, mungkin nanti dalam revisi 86 terkait ini kami akan kembalikan ke PP 12. Berikutnya, ini perkenalan saja bahwa sebetulnya adalah kajian permasalahan, kemudian diselaraskan dengan sasaran. Nah, ini yang tugasnya Bapeda. Kemudian hasil telaah pokok pikiran dalam permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 minggu. Ya, saya pikir harusnya semua Pemda mungkin sebagian besar sudah melaksanakan musrenbang dan sudah ada pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD. Nah, memang ini menjadi hal yang harus diperhitungkan ketika ada agenda pusat ataupun ada arahan dari pusat terkait percepatan perubahan RKPD. Nah, tentunya kalau ini insidentil ya. Jadi tidak setiap waktu. Jadi kalau kita bicara dalam sisi regulasi, maka regulasi adalah mengatur hal-hal yang memang berlaku umum, artinya tidak secara khusus. Pokok-pokok pikiran DPRD asumsikan bahwa musrenbang pada bulan Maret, maka yang masuk adalah reses pertama dan reses ketiga. Tentunya ini hasil Banggar ya, bukan reses ya, mungkin pokir ya, atau langsung inilah pokir 1 dan pokir 3 tahun sebelumnya. Maka reses kedua ini bisa masuk ke perubahan RKPD. Terus kemudian pokir 3 dari reses ketiga ini masuk ke dalam penyusunan tahun berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau coba melihat terkait DALEV ya. Di DALEV ini Kementerian Dalam Negeri sudah memunculkan SIPD terkait DALEV. Nah, tapi mungkin ada beberapa daerah yang masih belum aware gitu ya. Saya juga kebetulan belum melihat secara utuh. Kami mungkin nanti butuh diskusi juga. Tetapi yang mau saya memastikan sebetulnya diskusi ini mungkin saya hanya mungkin slide-slide tertentu saja. Kita mau fokus terkait ini Bapak Ibu, terkait evaluasi RKPD. Nah, ini yang menjadi problemnya. Bapak Ibu memahami bahwa RPJMD kita adalah tahun 2025-2030. 2025 tahun 2029. 5 tahun mengikuti RPJMN. Tetapi di dalamnya, nah ini yang jadi problem tersendiri. Di dalamnya adalah ada tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 29, 30, ada 6 tahun. Maka tahun pertama yang mana? Nah, Bapak Ibu, saya nggak ingin mengambil sebuah keputusan karena sebetulnya di dalam regulasi memang regulasinya masih ngambang, Bapak Ibu. Terkait tahun pertama itu ada yang bilang tahun 2025, ada yang ngomongnya tahun 2026. Saya mencoba menggambarkan saja ketika misalkan
kenapa kok ini 2025, kenapa kok ini 2026? Yang pertama adalah ketika tahun 2025 menjadi tahun pertama, ada rekomendasi ataupun ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan percepatan perubahan RKPD 2025. Mungkin Bapak Ibu sudah ingat, bagi Pemda yang dilantik mungkin Februari gitu ya. Percepatan ini fungsinya apa? Fungsinya adalah memasukkan visi misi kepala daerah terpilih dalam perubahan RKPD, sehingga RKPD tahun 2025 itu perubahannya di sekitar bulan, kan dibilang ditetapkan sebelum RKPD murni ditetapkan. Supaya apa? Supaya visi misinya masuk. Maka RKPD 2025 dianggap sebagai tahun pertama RPJMD. Artinya kita punya 6 tahun sampai dengan tahun 2030. Implikasinya kemana? Implikasinya terkait penyusunan dari kolom ke-6. Ini terkait range, mungkin saya masuk ke RKPD. Saya akan perbesar. Ini akan masuk ke kolom ke-6. Kalau tahun pertama adalah tahun 2025, maka capaian di kolom ke-6 ini adalah capaian evaluasi tahun 2025. Oleh karena itu, Pak Direktur minta tahun 2025 itu masuk ke dalam RPJMD, masuk dalam evaluasi tahun sebelumnya. Tapi, ada tapinya juga Bapak Ibu. Berarti target RPJMD untuk di sini ini adalah total 6 tahun sampai dengan tahun 2030. Kemudian target yang dievaluasi berarti ini nanti adalah tahun 2000. Kita sekarang mau lihatnya di tahun berapa nih? 2027 kan gitu ya. Tahun N-1 kan tahun berjalan. Tahun 2026 tahun berjalan. Berarti ini capaian 2025, ini adalah tahun 2026. Realisasi kinerjanya dihitung, disesuaikan dengan apa yang ada, kemudian jalan. Tapi, apabila pemaknaan tahun pertama adalah tahun 2026, karena kita menyusun RKPD 2026 itu adalah tahun 2025, di mana kepala daerahnya sudah dilantik, maka kolom ke-6 ini isinya adalah 0. Kenapa? Karena konsep evaluasi yang muncul di dalam dokumen ini adalah evaluasi sesuai dengan periodisasi. Karena kita bicaranya adalah kinerja RPJMD. Dan 2025 bukan tahun perencanaan kita. Karena kita mulainya 6, 7, 8, 9, 10, 5 tahun. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Tetapi bagaimana nanti mengisinya, saya akan menyerahkan ini kepada Pedum yang nanti akan ditetapkan. Saya harus berkonsultasi dengan Pak Direktur ataupun dengan kebetulan sekarang yang diberikan amanah untuk menyusun Pedum RKPD adalah tempat wilayah Jawa dan Bali, tempatnya Pak Yopi, Kasubditnya, sehingga nanti saya bisa mungkin memberikan clue ya, gitu. Kira-kira tahun pertama sekian, berarti tahun kolom ke-6 ini perlu diisi atau enggak. Nah, itu nanti akan menjadi bahan diskusi berikutnya. Nah, apa yang harus dirubah lagi? Kalau misalkan 2025 itu merupakan tahun pertama, maka ini pembaginya bukan lagi dibagi 5, tapi dibagi 6. Nah, kira-kira begitu. Baik, saya pikir Bapak Ibu, itu yang ingin saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Tentunya banyak materi, mungkin banyak informasi yang mungkin belum saya sampaikan. Ya memang ini sengaja, memang saya umpetin atau saya nggak sampaikan supaya nanti mungkin di lain kesempatan mungkin Bapak Ibu bisa ngundang saya. Jadi saya nyampe ini secara pribadi aja gitu. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.